Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Latazan ID, tempat media kisah Islami dan para wali. Kali ini akan menceritakan tentang kisah Habib Sagaf bin Mahdi, seorang Habib Zuriyah Nabi yang alim. Beliau adalah pendiri pondok pesantren As'ariyah Nurul Iman Bogor yang memiliki ratusan ribu santri. Habib Sagaf juga seorang kekasih Allah yang dekat kepada Allah, dan memiliki derajat yang tinggi. Namun, sebelum dilanjut silahkan dukung channel Latazan ID dengan cara subscribe, like dan share agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Habib Sagaf lahir di Dompu, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 dan wafat pada Jumat, tanggal 12 November tahun 2010 Masehi bertepatan pada 5 Zulhijjah 1431 Hijriah pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Berawal dari kalimat, nanti kamu jadi ulama besar dan kaya raya. Kamu masuk pondok saja, berangkatlah tawakaltu, dari Habib Soleh bin Ahmad bin Muhammad Al-Mudor ulama besar di Bondowoso, Jawa Timur usai meneliti kaki Habib Sagaf bin Mahdi yang masih berusia 14 tahun. Namun Sagaf muda masih ragu. Pasalnya sejak kecil Habib Sagaf tidak pernah mondok, kepala seperti mau pecah mendengar perintah itu. Tapi saya pergi juga ke pesantren Darul Hadith di Malang, kenang Habib Sagaf, panggilan akrab Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Di depan pintu pondok pesantren, Habib Sagaf diterima pendiri Darul Hadith, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Al-Alawi. Kamu mesti belajar baca Al-Quran, kata Habib Abdul Qadir seraya memegang kuping Habib Sagaf. Sontak, sakit kepala dan keraguan Habib Sagaf hilang. Hati saya terbuka. Ini guru saya, apapun yang terjadi, saya harus belajar di sini, tekad Habib Sagaf muda. Habib Sagaf pun menempuh pendidikan di sana dengan cemerlang. Saya menjadi santri hanya 2 tahun 7 bulan dan langsung ngajar fiqh dan nahu. Saya di sana 13 tahun, kenangnya. Sepulang dari Malang, Habib Sagaf berguru ke Masjid Sayyidina Abbas di Aljazair selama 5 tahun dan itikaf di Mekah selama 5 tahun. Habib Sagaf juga memperdalam tarekat di Irak. Namun beliau harus kembali ke tanah air. Guru tarekatnya yang beraliran Syaziliyah merekomendasikannya belajar tarekat di Meranggen, Kabupaten Demak ke Syekh Musli Abdurrahman. Karena tarekat Syaziliyah agak sulit di Indonesia, maka saya disuruh ke Meranggen yang beraliran Qadiriyah. Syekh Musli Meranggen itu guru tarekat saya, sebagai ulama ungkap besar, Habib Sagaf. Beliau juga dikenal sebagai seorang wali yang mempunyai banyak karomah. Salah satu karomah yang pernah diceritakan oleh salah satu santri dalam beliau adalah masa itu, setelah hari Idul Fitri tahun 2009, beberapa hari kemudian Habib Sagaf kedatangan tamu dari Madinah. Nama tamu tersebut berjulukan Syekh Jibril. Beliau adalah seorang penjaga makam Rasulullah. Padahal Habib Sagaf tidak kenal sebelumnya dengan orang Syekh. Dikatakan oleh Syekh Jibril yang tiba mengunjungi Habib Sagaf, bahwa kedatangannya semata-mata hanya untuk menawarkan tongkat kepadanya atas perintah Rasulullah dalam perjumpaannya di dalam mimpi. Dan tongkat itu masih ada hingga sekarang. Subhanallah, selain karomah cerita tersebut ada cerita lain, yaitu, pernah pada suatu hari, dikala Habib Sagaf pergi ke Bandung bersama Umi, istrinya, untuk mengurus santri-santrinya semoga sekolah tingginya menerima legalitas dari Kooperatif Bandung. Sesampainya di sana, Habib Sagaf tidak dilayani dengan baik. Rupanya birokrasi di sana sangat berbelit-belit. Habib Sagaf dan istrinya dioper ke sana ke sini hingga hal itu membuatnya murka dan kecewa, dan pulang dengan tanpa hasil. Tatkala dalam perjalanan pulangnya, di tengah jalan keduanya singgah di rumah makan. Belum juga masuk ke daerah makan tersebut, kira-kira jam 3 sore terjadi gempa dahsyat berkekuatan 7,3 skala Richter yang mengguncang Jawa Barat yang berpusat di 142 km barat daya Tasikmalaya, yang mengakibatkan puluhan ribu bangunan rumah, gedung pertokoan rusak. Bahkan terjadi longsor di Cianjur yang mengakibatkan 11 rumah tertimbun. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 September tahun 2009. Tak usang sehabis gempa berhenti, Abah ditelepon bagian Kooperatif Bandung yang hendak meminta maaf kepadanya. Subhanallah, itulah wali Allah, bila mana ada yang menyakitinya maka Allah akan murka kepada orang yang menyakiti kekasihnya. Selain itu, kewalian Habib Sagaf diakui oleh Nabi. Hal ini berdasarkan satu riwayat, bahwa salah seorang teman Habib Sagaf pernah merasa ragu akan kewaliannya Habib Sagaf. Dia sudah mengunjungi para habaib dan kiai yang dikatakan waliullah dan merasa kagum pada mereka. Sedangkan menurutnya,
kelebihan Habib Sagaf hanya sebatas memberi makan orang banyak saja. Suatu hari, orang tersebut umrah, terlintas kembali keraguan akan Habib Sagaf di depan makam Rasulullah. Tiba-tiba muncul bunyi tanpa rupa seraya berkata, "Dialah Habib Sagaf, ialah wali kutub pada zaman ini." Mendengar suara tersebut, dia tercengang. Sepulang dari umrah dia eksklusif mengunjungi Habib Sagaf dan menceritakan semua tragedi itu. Dan Habib berpesan padanya, "Jangan engkau buka cerita ini kecuali saya sudah tidak ada, wafat." Maka sampailah kisah ini sehabis Habib Sagaf wafat. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum diceritakan, antara lain, 1. Habib Sagaf meminum muntahan gurunya, yang pada waktu itu yang di Habib Sagaf adalah nur atau cahaya. 2. Habib Sagaf uzlah di dalam kamar selama 5 tahun. Setiap malam didatangi Rasulullah hingga kasyafnya terbuka. 3. Habib Sagaf sanggup membeli batu-batu mulia dari Nabi Khidir. 4. Habib Sagaf ketika ziarah di makam aulia, atau para wali, pintu makam wali tersebut terbuka sendiri dan ketika tahlil nisannya ikut bergoyang. 5. Seorang ibu wali santri bertemu Habib Sagaf, padahal beliau sudah wafat 1 tahun yang lalu. 6. Beberapa wali santri yang sedang umrah melihat Habib Sagaf di Makkah sedang sholat di bersahabat Ka'bah, padahal beliau sudah wafat 6 bulan yang lalu. 7. Habib Sagaf sering memberi uang dengan jumlah yang pas sesuai dengan kemauan orang itu. 8. Habib Sagaf sanggup mengusir jin atau iblis yang hendak masuk ke pondok. 9. Habib Sagaf sanggup menahan ruh santri yang akan meninggal yang hendak dibawa malaikat maut. 10. Habib Sagaf pernah bertemu dengan para nabi di dalam mimpi. 11. Habib Sagaf menerima ilmu hanya dengan makan banyak. 12. Habib Sagaf pernah bertemu Nabi Khidir yang sebelumnya ibarat anjing. 13. Setiap orang yang bermimpi Nabi niscaya di situ ada Habib Sagaf dan Rasulullah atau Rasulullah mirip Habib Sagaf. 14. Habib Sagaf pernah pergi bersama Habib Hussein, putra Habib Umar bin Muhammad bin Hud al-Atos, seharian penuh keliling-keliling kebunnya, padahal cuma 1 jam. Sehabis Habib Umar bin Muhammad bin Hud al-Atos meninggal, Habib Sagaf disuruh menggantikan kedudukan makomnya tapi Habib Sagaf menolak. 15. Habib Sagaf juga mempunyai sorban berwarna putih yang sanggup mengeluarkan uang. Sorban tersebut didapatkannya dari Habib Soleh Tanggul. 16. Habib Sagaf pernah ditelepon dikala taklim tafsir. Muridnya yang berada di Singapura berkata, mengapa Habib Sagaf tidak mampir ke rumahnya selepas ceramah, padahal Habib Sagaf waktu itu tidak pergi kemana-mana. 17. Habib Sagaf sanggup mendengar rintihan orang yang sedang disiksa kubur. 18. Seorang santri melihat Habib Sagaf jalan-jalan di kebun milik pondok, padahal waktu itu Habib sedang pergi keluar kota. 19. Habib Sagaf juga pernah didatangi wanita berjilbab yang menyampaikan bahwa Habib jangan hanya mendapatkan santri pria saja, wanita juga. Setelah Habib Sagaf mengiyakan, wanita itu pun menghilang. 20. Pernah tiba seorang tamu yang meminta semoga Habib Sagaf berjanji untuk menawarkan syafaat padanya nanti di akhirat. Cerita di atas hanya sebagian karomah Habib Sagaf yang kami sajikan. Belum lagi tragedi yang pernah dialami oleh orang-orang di sekitar beliau, dan karomah Habib Sagaf yang juga tidak sanggup orang pungkiri ialah memberi makan puluhan ribu santri. Orang lain menafkahi 1 keluarga saja sudah kepayahan. Bagaimana dengan hal ini? Habib Sagaf sanggup menafkahi puluhan ribu santri. Wallahu alam, semoga kita senantiasa mendapatkan kucuran keberkahan dari Allah melalui para kekasihnya. Amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.